Bab satu, Berpikir komputasional. A. Konsep berpikir komputasional. Satu, Pengertian berpikir komputasional. Berpikir komputasional atau computational thinking adalah konsep bagaimana menemukan masalah yang ada di sekitar kita. Memahaminya, kemudian kita mengembangkan solusi yang inovatif dengan bantuan perangkat teknologi komputer. Berpikir komputasional memungkinkan kita dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada meskipun masalah tersebut merupakan masalah yang sangat kompleks. Berpikir komputasional mempunyai 4 teknik kunci pendekatan atau cornerstones, yaitu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Keempat teknik tersebut bekerja sama, saling melengkapi satu sama yang lainnya. Kita bahas dulu dekomposisi. Dekomposisi adalah pendekatan dengan memecah masalah besar dan kompleks menjadi masalah-masalah yang lebih kecil, lebih sederhana, sehingga lebih mudah dikelola dan dipahami. Kemudian dicari solusinya. Istilah lain dari teknik dekomposisi adalah divide and conquer atau divide et impera. Teknik pendekatan dekomposisi dapat digunakan dalam berbagai persoalan kehidupan dan mengembangkan sesuatu, termasuk mengembangkan produk. Pendekatan dekomposisi memberikan kemudahan dalam melakukan inovasi. Ketika mengembangkan solusi atau produk, kita dapat melakukan atau menambahkan perubahan-perubahan yang akan memberikan hasil yang lebih baik dalam penyelesaian permasalahan atau pengembangan produk. Contoh, misalnya kita memiliki sepeda. Permasalahannya adalah ketika sepeda dikendarai, terdengar bunyi tak 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 secara berulang dan semakin cepat terdengar saat sepeda bergerak. Dengan teknik dekomposisi dapat diselesaikan dengan memecah persoalan menjadi berikut. Satu, apa penyebab dari bunyi tak 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 tersebut? Dua, bagaimana dari sepeda yang bergerak dan menjadi sumber bunyi? Bagian mana yang bergerak dan menjadi sumber bunyinya? Yang ketiga, bagaimana cara memeriksa dan menentukan sumber bunyi? Keempat, bagaimana cara melakukan perbaikan? Kelima, bagaimana cara memeriksa bahwa perbaikan sudah dilakukan dengan benar? Dengan memecah masalah seperti contoh tersebut, kita dapat memahami permasalahan dengan lebih jelas dan dapat menyelesaikan masalah satu persatu, langkah demi langkah. Nah, langkah selanjutnya adalah menyelesaikan masalah satu persatu dengan cara mencari jawaban dari permasalahan yang ada. Yang kedua, pengenalan pola. Teknik pengenalan pola merupakan teknik yang mencoba untuk melihat kesamaan pola-pola atau karakteristik tertentu dari suatu permasalahan yang ada. Masalah yang memiliki karakteristik sama memberikan peluang untuk menggunakan solusi yang sama. Kesamaan pola juga membuat kita atau komputer dapat menemukan dan memberikan solusi dengan lebih mudah. Contoh, terdapat beberapa bola seperti pada gambar di bawah ini. Beberapa jenis bola, apakah kamu sudah lihat polanya? Nah, perbedaan, bola-bola tersebut memiliki ukuran, warna, dan bahan yang berbeda, yang berdampak pada karakteristik bola-bola tersebut. Persamaannya mempunyai bentuk yang sama, sehingga memiliki sifat yang sama, yaitu dapat mengelinding dan memantul jika dilemparkan ke lantai atau dinding. Pengenalan pola, pola tidak dibatasi dalam bentuk visual saja. Pola dapat muncul dalam berbagai wujud. Di alam, kita dapat melihat berbagai hal yang jika diperhatikan dalam skala besar akan membentuk pola sendiri. Pemahaman akan pola-pola tersebut dapat membantu manusia untuk memperkirakan cuaca, musim, bencana, sehingga manusia dapat mengambil tindakan yang dibutuhkan. Kemampuan mengenali pola seperti angka, kejadian, perilaku, atau pola-pola yang lainnya itu merupakan suatu yang sangat penting. Kemampuan mengenali pola tersebut akan membantu kita untuk mengidentifikasi masalah, menganalisis dan mencari solusi yang tepat.
Seperti pada gambar di samping, waktu tanam padi tergantung pada cuaca dan iklim di daerah tersebut. Nah, hal ini termasuk sebuah pola atau pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Abstraksi adalah teknik untuk menemukan informasi yang penting dan informasi yang tidak relevan atau yang tidak penting, dengan berfokus pada informasi yang penting dan berguna serta mengabaikan detail-detail yang tidak berguna. Setelah melakukan dekomposisi dan pengenalan pola, kita perlu melihat secara detail dari setiap permasalahan yang sudah dipecahkan, mempelajarinya, serta menentukan karakteristik yang perlu dipertimbangkan dan karakteristik yang perlu dihilangkan dari pengamatan kita. Dengan melakukan abstraksi, kita dapat fokus pada informasi yang berguna dan menghilangkan informasi yang tidak penting atau tidak berguna. Contoh, kita ingin membangun model matematika untuk menggambarkan perilaku bola. Kita dapat melakukan dekomposisi dengan cara membagi beberapa karakteristik bola. Pada proses pengenalan pola, kita dapat melihat bahwa bola-bola memiliki kesamaan bentuk. Selanjutnya, pada tahap ini kita akan melakukan proses abstraksi, yaitu menyaring informasi yang penting dan informasi yang tidak perlu kita buang. Untuk membuat model matematika pantulan bola, maka informasi akan ukuran, warna, dan desain tampilan bola tidak terlalu penting. Yang penting hanyalah bahan bola. Informasi ukuran, warna, dan desain tampilan bola dapat kita buang. Untuk membuat model matematika perilaku bola ketika mengelinding, informasi tentang warna dan desain tampilan tidak dibutuhkan. Yang dibutuhkan adalah informasi tentang bahan dan ukuran bola. Setelah membuat informasi yang tidak penting, setelah kita buang, selanjutnya kita dapat berfokus pada informasi yang penting saja. Yang keempat, algoritma. Algoritma adalah teknik untuk mengembangkan langkah-langkah atau aturan-aturan yang harus dipenuhi untuk memecahkan masalah yang ada. Algoritma digunakan untuk merencanakan langkah-langkah instruksi yang akan dijalankan oleh program komputer. Ketika kita ingin komputer melakukan sesuatu, kita harus memberikan input mengenai apa yang harus dilakukan komputer tersebut, secara langkah demi langkah dan bagaimana melakukannya. Algoritma digunakan dalam berbagai proses termasuk perhitungan, pemrosesan data, dan otomatisasi. Ada dua cara untuk menuliskan algoritma, yaitu menggunakan pseudocode dan flowchart. Flowchart adalah diagram yang mewakili kumpulan dari instruksi-instruksi. Flowchart umumnya menggunakan simbol standar untuk menggambarkan instruksi-instruksi yang berbeda. Ada beberapa aturan untuk menentukan tingkat detail dalam flowchart ini. Flowchart dapat dipecah menjadi langkah-langkah yang menyediakan banyak detail mengenai bagaimana proses yang dijalankan dalam program secara jelas. Flowchart dapat dibuat sederhana yang terdiri atas beberapa langkah saja, di mana langkah-langkah yang banyak digabung menjadi sebuah langkah sederhana saja. Gambar di samping adalah contoh algoritma dalam bentuk flowchart. Nah, ini ada simbol dari flowchart. Yang pertama adalah mulai atau berhenti, simbolnya seperti itu. Digunakan untuk memulai dan mengakhiri proses. Yang kedua, proses, simbolnya seperti pada gambar. Kegunaannya untuk menjalankan perintah. Yang ketiga, keputusan atau decision, simbolnya seperti gambar. Kegunaannya membuat keputusan atau pilihan. Yang keempat, masukan atau keluaran input atau output. Simbolnya seperti gambar. Kegunaannya untuk menerima input atau menampilkan output pada gambar atau pada penggunanya. Yang kelima, penghubung, simbolnya seperti pada gambar, kegunaannya untuk berpindah ke bagian lain di flowchart. Yang keenam, aliran atau arah aliran, simbolnya pada gambar, kegunaannya untuk menunjukkan arah aliran atau flowchart. Nah, algoritma pseudocode adalah rangkaian instruksi yang menggambarkan langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan. Pseudocode bukanlah sintak program dan tidak terikat pada bahasa pemrograman tertentu. Menulis pseudocode sama dengan menuliskan bahasa pemrograman. Setiap baris algoritma ditulis dalam barisnya sendiri dalam rangkaian perintah-perintah. Perintah-perintah ditulis dalam bentuk kapital. Variabel ditulis menggunakan huruf kecil dan pesan-pesan dalam kalimat. Contoh pada gambar di samping. Dua, mengevaluasi solusi.
Evaluasi merupakan proses untuk memastikan bahwa solusi yang diberikan dapat bekerja dengan baik dan melihat kemungkinan apakah solusi yang ada dapat ditingkatkan. Ketika algoritma selesai disusun, ada beberapa hal yang perlu diperiksa. Di antaranya sebagai berikut. Pertama, apakah mudah dimengerti sehingga orang lain yang membaca tidak akan salah mengerti dan sudah didekomposisi secara atau dengan benar, sehingga semua masalah sudah dimengerti dengan jelas. Kedua, apakah sudah lengkap sehingga semua aspek permasalahan sudah diselesaikan? Yang ketiga, apakah efisiensi sehingga permasalahan diselesaikan dengan penggunaan sumber daya yang seminimal mungkin? Yang keempat, apakah memenuhi semua kriteria desain yang sudah ditentukan? Evaluasi algoritma perlu dilakukan untuk memastikan solusi terbaik sudah diberikan dan dapat menyelesaikan permasalahan dengan cara yang terbaik. Beberapa contoh bagaimana solusi yang diberikan tidak tepat pada permasalahan berikut. Satu, solusi tidak didekomposisi dengan benar. Dua, solusi tidak lengkap. Tiga, solusi tidak efisien. Dan keempat, solusi tidak sesuai dengan kriteria yang digunakan. Salah satu cara menguji solusi yang sudah diberikan adalah dengan teknik dry run. Artinya, menelusuri langkah demi langkah, kemudian menuliskan hasil dari setiap proses pada setiap langkah sampai semua proses sudah diperiksa. Cara tersebut dilakukan dengan menggunakan beberapa input yang berbeda. Biasanya input tersebut dipilih dengan beberapa kriteria berikut. Satu, pada input batas. Dua, pada input batas ekstrim. Dan ketiga, pada input batas normal. B. Berbagai kasus berpikir komputasional. Satu, mendesain game. Tahapan dekomposisi dalam konsep berpikir komputasional perlu diterapkan ketika mendesain program komputer yang rumit, misalnya games. Dengan dekomposisi, permasalahan yang kompleks dipecah menjadi sederhana. Contoh dekomposisi dalam pembuatan game. Satu, karakter apa saja nih yang harus ada di dalam game tersebut? Dua, apa peran dari setiap karakter tersebut? Tiga, bagaimana pergerakan dari setiap karakter? Lalu yang keempat, apa saja yang terjadi jika sebuah karakter bersentuhan dengan karakter yang lainnya? Lima, bagaimana skenario atau aturan dari permainannya? Nah, yang kedua, menjumlahkan bilangan. Nah, berapakah hasil jika satu ditambah satu ditambah 3 ditambah 2 tambah 4 sampai ditambah 100? Bilangan satu sampai 100 memiliki pola. Tahapan pengenalan pola dalam berpikir komputasional dapat membantu menjumlahkan bilangan tersebut. Nah, penyelesaiannya, kita tulis bilangan satu sampai 50 pada baris pertama secara berurutan. Yang kedua, kita tuliskan bilangan 100 sampai 51 pada baris yang kedua sampai dengan urutannya mundur. Yang ketiga, kita kalikan 101 dengan 50 dan mendapatkan hasil 5050. Seperti pada gambar di samping. Ketiga, kita membuat prosedur. Prosedur adalah rangkaian atau serangkaian aksi yang spesifik, tindakan atau operasi yang harus dijalankan atau dieksekusi dengan cara yang baku. Baku itu sama agar selalu memperoleh hasil yang sama dari keadaan yang sama. Semakin sederhana dan semakin singkat, prosedur tersebut semakin baik. Untuk menyusun prosedur ada aturan-aturan tertentu, dapat menerapkan prinsip-prinsip algoritma dalam berpikir komputasional. Ketika membuat prosedur, ada aturan yang diterapkan. Aturan diterjemahkan menjadi langkah-langkah atau digunakan kode. Langkah-langkah disusun menjadi aturan yang sistematis dengan prinsip algoritma. Membuat prosedur penerimaan peserta didik baru di sekolah. Nah, aturannya, peserta didik baru diterima melalui jalur, yaitu jalur nilai dan ujian tertulis. Yang kedua, untuk jalur nilai, seperti pada layar. Yang ketiga, peserta didik tidak diterima seperti pada layar lanjutannya. Yang keempat, yang kelima, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, itu adalah aturannya. Nah, kita terjemahkan menjadi langkah-langkah. Sebanyak 11 langkah.
Nah, kita susun sistematisnya. Oke, susunan dalam bentuk posternya seperti pada gambar di sebelah kanan kita. Nah, yang keempat, kita menerapkan berpikir komputasional dengan data. Data itu adalah atau data digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, menemukan hal-hal yang baru, mengambil keputusan, memahami kondisi masyarakat, memahami pasar sebuah produk, dan masih banyak lagi. Peran prinsip-prinsip berpikir komputasional dalam menganalisis data. Satu, dekomposisi. Untuk memilah-memilah data untuk mendapatkan berbagai wawasan, ide, atau pengertian dari data yang banyak. Abstraksi untuk memilah-milah mana informasi yang penting dan berguna dan mana yang tidak perlu atau diabaikan saja. Ketika membaca dan menganalisis data, harus dapat menemukan pola-pola pentingnya. Yang keempat, cara berpikir algoritma digunakan dalam mengambil kesimpulan dan keputusan apa yang harus dibuat sebagai respon terhadap wawasan, ide, atau pengertian dari data tersebut. Nah, bagaimana menganalisis grafik perbandingan pertumbuhan usaha bidang hotel dan restoran dalam bidang pertanian kehutanan dan perikanan berikut. Nah, ini gambarnya. Lalu kita dekomposisi, kita abstraksi, kita kenali polanya, lalu kita susun algoritmanya. Oke.